Hai, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Pada video kali ini saya mau ngomongin Samsung Galaxy A72 yang katanya ini adalah smartphone mid-range terbaik saat ini. Masa sih? Selepas dari masa pre-order, prediksi awal saya tuh harga HP ini mungkin bakal turun ya sekitar 500 ribuan lah. Tapi ternyata setelah saya cek tanggal 7 April ini, harga dari Samsung Galaxy A72 tuh masih sama di 5,9 juta rupiah. Terlepas dari harganya yang dikasih, menurut saya HP ini tuh adalah HP yang sangat menarik. Tapi sebelum itu saya mau koreksi nih omongan saya pas bikin video unboxing A72 kemarin dan sedikit mau komplain tentang si HP-nya nih. Secara overall sebenarnya build quality dari Samsung A72 ini kerasa kokoh dan solid di tangan meskipun menggunakan material plastik. Sayangnya untuk bagian back cover dari Samsung Galaxy A72 ini kerasa tipis. Bukan kerasa sih, emang tipis. Dan kopong, jadi pas dipencet-pencet nih lembek gitulah. Jadi di sini solusinya saya pasangin aja skin karbon dari 9skin. Dengan pakai skin ini feel jadi makin keren ya. Skin dari 9skin ini punya banyak banget pilihan dan kalian bisa buat style sesuka kalian sesuai dengan HP-HP yang tersedia. Sementara kalau buat layar saya pakai yang Matte Guard Ultra. Soalnya kalau buat swipe-swipe itu jadi enak dan nggak gampang ninggalin sidik jari. Ini juga rekomen buat gamers yang suka tampilan HP-nya tuh nggak kotor minyakan kena sidik jari. Satu catatan tambahan dari saya, Samsung Galaxy A72 ini slotnya itu masih hybrid ya, jadi pilihannya itu satu SIM card plus satu SD card atau menggunakan dua SIM card tanpa SD card. Sebenarnya buat saya ini nggak masalah karena saya bukan pengguna dual SIM. Jadi ya ini info aja buat kalian yang mungkin kalian adalah orang yang pengguna dual SIM. Itu aja sih yang mau saya komplain dari si Samsung Galaxy A72 ini. Selebihnya, menarik. Banyak nih yang mau saya omongin hal-hal menarik dan mantap-mantap dari Samsung Galaxy A72. Mulai dari mana dulu ya? Dari layarnya deh. Meskipun secara preferensi, saya kurang suka dengan layar yang berukuran besar begini. Tapi untuk kualitas layar dari Samsung Galaxy A72 ini nggak perlu diragukan lagi. Super AMOLED-nya Samsung ditambah refresh rate 90Hz jadi jaminan mutu buat mata kalian jadi nyaman. Udah deh, pokoknya hal ini nggak perlu diragukan lagi. Mau nonton Netflix juga udah support di resolusi HD. Oh ya, penggunaan fingerprint di bawah layar juga cukup ngebut dan akurat, ditambah juga udah Gorilla Glass 5. Mantep nggak tuh? Yang kedua, ini baterainya cukup besar di 5000 mAh yang bisa banget buat diandelin dipakai sehari-hari. Pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy A72 ini tanpa gaming, itu mudah banget buat dapat 2 hari 2 malam. Mantap! Ngecasnya juga cepat, dengan charger 25 watt yang dikasih, itu bisa ngisi penuh baterai A72 ini dari sekitar 10%, dalam waktu 1 jam 15 menit aja. Baterai yang awet ini bisa didapat berkat penggunaan chipset Snapdragon 720G yang udah terkenal punya performa bagus dan juga irit baterai. Snapdragon 720G ini udah oke banget karena udah cukup teruji ya di banyak smartphone mid-range berbagai merek saat ini. Kunci dari performa HP ini sebenarnya terletak di One UI-nya. Kang Niko dari Obat Gaptek tuh pernah bandingin performa Snapdragon 720G di Samsung A52 dengan Snapdragon 720G di Realme 8 Pro. Di situ performa Samsung A52 tuh lebih optimal berkat One UI-nya Samsung. Videonya tuh ada di card kanan atas. Mungkin ya ini tuh jarang banget dinotis kalau kalian mau beli HP, padahal sebenarnya menurut saya nyawa dari sebuah HP itu adalah UI-nya. Menggunakan Android 11 dengan One UI 3.1 itu tuh nyaman banget buat kalian yang mungkin belum pernah megang HP ini dan cuma bisa banding-bandingin spek di atas kertas doang. Pasti di harga segini tuh bilang, mending HP itu aja tuh udah pakai Snapdragon 865. Padahal menurut saya One UI itu adalah salah satu UI yang paling matang dan optimal. Dipakainya nyaman, secara look juga simple dan fiturnya juga banyak. Di kelas mid-range itu sangat jarang ya handphone yang menggunakan sertifikasi tahan air. Nah, Samsung Galaxy A72 ini udah menggunakan sertifikasi tahan air IP67 dan ini tuh berasa mengembalikan nyawa Samsung A series yang ada beberapa tahun yang lalu. Jadi buat kalian yang doyan main air, ini bakal bisa tetap tenang menggunakan Samsung A72 ini. Speaker dari Samsung A72 ini juga udah stereo dengan komposisi yang cukup balance antara speaker utama dengan yang ada di earpiece.
Belum lagi kualitas audionya tuh masih bisa kita tuning ya, menggunakan dengan fitur Dolby Atmos yang ada settingannya tersendiri. Lanjut ngomongin soal kamera. Dari komposisi 4 kamera yang dibawa, menurut saya itu yang perlu di-highlight adalah desain kameranya dulu. Desain BAM-nya ini saya suka, berasa mirip-mirip Samsung Galaxy Note 20 aja. Hasil foto dari Samsung A72 ini sangat bisa diandalkan ya. Mau foto di kondisi terang ataupun di kondisi low light, itu hasil fotonya bagus dengan dynamic range yang luas dan juga hasilnya itu tajam. Di kondisi low light, itu mode malamnya juga berjalan dengan bagus, dan saya sempat bandingin hasil fotonya dengan Realme 8. Di kondisi begini tuh hasil foto Realme emang kelihatan sedikit lebih terang, tapi kalau diperhatikan dengan detail, hasil foto dari Samsung Galaxy A72 ini jauh lebih minim noise. Untuk hasil perekaman video, kalian bisa lihat cuplikan berikut. Ya, ini hasil kamera belakang dari Samsung Galaxy A72 di 1080 dan 60 fps. Tapi di sini fitur ultra steady-nya nggak aktif ya, karena kalau ultra steady dia mentok di 30 fps doang. Ini sih saya megang satu tangan sambil ngendong anak, ini sebelah tangan kiri. Cukup stabil, warnanya juga cukup asik gitu, kelihatan cukup gonceng. Terus dynamic range-nya, wah cakep, langitnya bagus. Oh ya, asli ini mah keren. Hasil perekamannya kayak gini ya. Dan ini kalau ultra steady-nya on di 1080 di 30 fps. Masih menggunakan satu tangan. Tapi kelihatannya sih kualitas gambarnya agak sedikit menurun ya. Cuman si stabilisasinya berasa kayak pakai gimbal gitu loh. Cakep juga. Menurut kalian bagusan yang mana ya? Oh, hari ini panas banget. Ya, ini untuk kamera depannya di 1080 dan 60 fps. Dynamic range-nya cakep tuh, langit kelihatan dengan jelas. Terus stabilisasinya seperti ini. Hai Riang. Hai. Tuh. Gimana? Kualitas suaranya, terus menurut saya ini salah satu yang paling oke sih untuk kelas mid range dari kualitas videonya. Ya, harganya juga nggak bohong lah. Kesimpulannya, dengan harga 5,9 juta, apa yang dikasih dari Samsung Galaxy A72 ini menurut saya udah oke banget. Terlebih pas PO kemarin itu dapat Galaxy Buds Plus dan juga Smart Tag. Jadi menurut saya PO dari Samsung Galaxy A series itu udah yang paling benar. Harganya nggak cepat turun dan bonusnya sangat-sangat menarik. Nah, tapi meskipun secara spesifikasi di harga segini, saya yakin deh akan banyak yang bandingin dengan Mi 10T series. Tapi kalau kalian mau dapetin HP yang balance ya, bagus di banyak sisi, tanpa ngorbanin banyak hal, maka Samsung A72 ini bisa jadi pilihan kalian. Oke, kayaknya segini dulu video untuk kali ini. Gimana pendapat kalian tentang Samsung Galaxy A72 ini? Dan drop aja ya di kolom komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.